tujuan untuk mengetahui apakah data kita ini termasuk normal atau tidak. Uji ini tuh penting karena banyak analisis statistik parametrik seperti regresi linear, uji T, dan ANOVA, yaitu menggunakan data atau residual berdistribusi normal. Untuk melihat hasilnya, kita akan melihat nilai dari sigma atau sigmanya. Jikalau nilainya itu kurang dari 0,05, maka data kita itu tidak normal. Sedangkan kalau misalnya nilai kita itu lebih dari 0,05, maka data kita berjalan dengan normal. Berikut adalah langkah-langkah untuk normality test. Yang pertama, klik analyze, lalu ke regression, lalu klik linear. X1 masukkan ke independent, X2 masukkan ke independent juga. Lalu untuk Y masukkan ke dependent. Setelah itu, klik statistik, lalu klik collinearity diagnostic, lalu continue. Lalu selanjutnya, klik plot, lalu ZPRED masukkan ke X, lalu SRISID masukin ke Y. Lalu continue. Lalu klik save, klik unstandardized, lalu continue, klik OK. Lalu di sini ada variabel baru yaitu res_1. Selanjutnya klik analyze lagi, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, lalu klik one sample KS, lalu pindahkan unstandardized ke test variable. Lalu setelah itu klik OK. Lalu lihat data yang ada di seek-to-tell, yaitu hasilnya 0,173. Data kami menunjukkan hasil seperti ini, yang menunjukkan lebih dari 0,05, dan maka bisa dinyatakan bahwa data kami ini berjalan dengan normal. Next, we have the multicollinear test. This test is used to determine whether there is a strong correlation between the independent variable, the export value and inclusion value. Both variables have a tolerance value of 0.817, which is greater than 0.10, and PIF value of 1,225, which is less than 10. Pertama ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Di reset dulu ya. Terus ini Y-nya dimasukin ke dependent, X1-nya ke block sama X2. Terus ke statistik, pencet collinearity, continue. Oke. Nah, kan ini statistik toleransi statistiknya 0,817. Nah, itu tuh lebih besar dari 0,10. Terus statistik VIF-nya di 1,225. Itu juga lebih kecil dari 10, jadi tidak terjadi multikolonialitas. Next, uji heterosklerostisitas. Uji heterosklerostisitas itu digunakan untuk mengetahui apakah varians
Apakah variasi residual pada model regresi itu tetap atau berubah-ubah? Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan hasilnya dapat dipercaya. Sedangkan jika terjadi heteroskedastisitas, maka hasil regresi bisa menjadi kurang akurat. Selanjutnya yaitu heteroskedastisitas. Yang pertama, klik transform, lalu ke compute variable, lalu reset terlebih dahulu. Di target variable diisi abs underscore res1, lalu klik all, lalu klik abs 2 kali, lalu unstandardized pindahkan ke numeric expression, lalu klik OK. Setelah itu, lalu di sini akan ada variabel abs underscore res1. Lalu setelah itu ke analyze, ke regression, linear, reset terlebih dahulu, lalu X1 masukkan ke blok, X2 juga masukkan ke blok. Lalu untuk ABS res1 masukkan ke dependent. Lalu klik OK. Bisa dilihat di sini hasilnya untuk export USD itu 0,043, sedangkan untuk inflation rate itu 0,404. Jadi untuk ekspor USD itu terjadi heteroskedastisitas karena di bawah 0,05 yaitu 0,043. Selanjutnya adalah tes autocorrelation menggunakan indikator nilai turbin Weston. Tujuan untuk menentukan apakah residual dari suatu pengamatan berkorelasi dengan residual dari pengamatan lainnya. Dasar pemikiran autokorelasi sering terjadi pada data dengan waktu dan dapat menyebabkan hasil regresi menjadi bias. Indikator yang digunakan nilai Durbin-Weston. Nilai Durbin-Weston yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya yaitu untuk autocorrelation. Yang pertama, klik analyze, lalu ke regression, selanjutnya ke linear. Reset terlebih dahulu. X1 masukkan ke blok, X2 juga masukkan ke blok. Untuk Y masukkan ke dependent. Setelah itu, klik statistik, lalu klik Darwin-Watson. Lalu continue, lalu OK. Bisa dilihat di model summary, yaitu hasil dari Darwin-Watson-nya yaitu 1,145. Sedangkan untuk Darwin-Watson yaitu harus lebih besar dari 1,65 dan harus lebih kecil dari 2,35. Sedangkan Darwin-Watson di sini hasilnya yaitu lebih kecil dari 1,65. Data kami menghasilkan 1,65 kurang dari 1,145 kurang dari 2,35 yang menyatakan data kami menghasilkan autocorrelation. Di sini aku mau mempraktikkan penghitungan regresinya yaitu Y sama dengan B dulu, B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X2. Terus buat yang B1 nya itu kita ada 8,105. Terus untuk B2 nya kita ada 0,226. Terus untuk B3 nya kita tuh ada ini sini. Terus untuk yang di B2 nya kita tuh ada 0,048. Terus untuk table ini kan 0,05. Terus ini kan data kita tuh ada 64/262. Nah terus kita tuh dapat di 1,999. Terus buat di kalkulatornya itu kita 0,191. Terus untuk di label
kita tuh ada di 1999. Untuk V value-nya kita tuh ada di 0,899. Terus buat uji F-nya kita ada anak V-calculate. V-calculate itu kalau lebih besar dari F table, dia tuh jadi reject. Terus kalau V-calculate yang lebih kecil dari F table, berarti dia terus kalau semisal dari value, kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, dia tuh kalau salah XO reject. Terus kalau kebalikannya, kalau dia lebih besar dari 0,05, dia sekian hasil dari data.